Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat malam Bro Samuel Fares. Ente ini apa dulu? Ketua sebenarnya. Gubernur. Kalau semua ketua polis, saudara bilang, rokok dulu. Iya, ente kenapa tidak ada ini lain ya? Apa namanya? Nama jabatan lain selain gubernur begitu? Jadi begini, di RF itu karena dia nasional, kalau umpama kita di pusat itu dia ada presidennya. Jadi berarti di petatanan begitu ya? Ya. Ada presiden YRFI, ada gubernur YRFI di tiap-tiap daerah. Tiap daerah. Sekarang YRFI so berapa? YRFI itu hampir di seluruh provinsi, tapi belum seluruh provinsi sih sebenarnya. Cuma hampir ya? Ya hampir, ada sekitar 20-an provinsi ada. 20-an. Ya. Dan ente sekarang jabatan gubernurnya seberapa lama, Bos? Alhamdulillah sudah 2 periode. Oh, 2 periode. Ditetapkan KPU kapan? Ini bro, terus mbak cerita masalah kebikersan ya. Luar biasa, ente sudah dimandatkan, diberi mandat ya oleh Yamaha dan oleh bikers Gorontalo Iya. sebagai gubernur YRFI Gorontalo, Yamaha Rider Federasi Indonesia. Luar biasa. Ini cerita tentang tentang bikers ini. Apa sih menurut ente bikers ini? Komunitasnya, kalau bikers kan memang umumnya itu memang namanya bikers, pengendara motor ya. Iya. Tapi ada komunitasnya. Kalau komunitas motor itu maksudnya bagaimana? Jadi bikers itu sebenarnya seluruh pengendara yang ada di jalan itu, terutama roda 2 itu semuanya adalah bikers. Cuman kalau kita di YRFI sendiri ataupun bikersnya kita di komunitas ini, kita ada wadahnya. Misalnya kalau bisa dikatakan seperti ini, kalau umpamanya kita klub, berarti dia klub antara klub dengan komunitas. Nah kalau klub itu dia satu merek aja, satu merek saja. Oh, kalau klub itu Ya, klub. Satu merek saja. Oke, Kalau komunitas itu dia kayak apa ya? Misalnya satu merek tapi ada berbagai macam jenis tipe. Oh, tipe. Umpamanya kayak Matic gitu. Matic ada Maticnya ya Nmax, ada Maticnya Mioka, X-Ride. Tapi semua Yamaha Ya, gitu. semua Luar Yamaha. biasa. Tapi ada juga komunitas-komunitas yang tergabung. Yang tergabung bukan Yamaha juga, pokoknya nyampur aja di situ. Itu komunitas. Kalau klub dia satu merek aja, kayak Nmax semua. Oh, begitu ya. Kalau klub memang satu jenis, satu jenis. tipe. Iya, satu tipe. Kayak ente sekarang di mana? Anak sekarang itu di YVCI. YVCI. Yamaha Fiction Club Indonesia, chapter Gorontalo. Jadi di situ all about Yamaha Fiction. Luar biasa. So 2 periode Satu periode berapa tahun Kalau isi sesuai TPJ-nya? aturannya kemarin sih 3 tahun. 3 tahun satu periode. Satu periode 3 tahun ya. Berarti ente 6 tahun sekarang. Iya, 6 tahun. Mau diganti lagi kapan? Tahun depan 2021 bulan Februari. Berarti sebelum pergantian ente harus siapkan lagi tim sukses apa segala macam gitu kan. Ada pilgub sob. Jadi di sini karena apa ya namanya? Jadi ketua itu bukan dapat doi, tapi keluar doi. Iya, maksudnya kalau ketua itu bagaimana? Karena ini kan bisa dibilang satu wadah untuk hobi kan. Iya. Hobi kita orang berkumpul sesama komunitas sesama pengendara motor yang ya bisa dikatakan gaul-gaul juga ya. Iya. Gaul-gaulnya motor ya. Iya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri menurut ente bagaimana ini klub komunitas bikers ini?
Alhamdulillah kalau di naungan kita di Yamaha Rider Federation Indonesia yang ada di Gorontalo, ya itu banyak orang yang memang bikersnya ya solid, brotherhoodnya dapat. Brotherhood ya. Istilah di bikers. Salam satu aspal. Kau tulis basar-basar brotherhood di baju. Baru. Iya. Nah, di Gorontalo bagaimana? Di Gorontalo itu memang dari brotherhoodnya dapat solid apa segala macam. Tapi kan setiap perkumpulan komunitas atau klub itu pasti kan ada dia punya dinamika gitu. Kalau dinamika ya wajar itu sebenarnya di setiap komunitas ataupun klub itu tetap masing-masing ada dinamika, ada yang baik itu pro ataupun kontra dengan komunitas itu, tetap ada itu, tetap harus ada. Dari dinamika itu apa namanya ya? Sebagitu bikers. Sebagitu bikers ya? Karena beda-beda karakter tuh, beda-beda latar belakang, otomatis tidak bisa kasih satu di situ. Jadi tinggal dari patoran sendiri. Tapi kan ini berlandaskan hobi juga, artinya walaupun ada ADART, walaupun ada aturan dalam, tapi kan orang tidak bisa memaksakan orang ke dalam situ juga kan, karena cuma berlandaskan hobi. Itu bagaimana menurut ente? Kalau buat kita sebenarnya landasannya sebenarnya bukan hobi sebenarnya. Oh, bukan hobi ya? Bukan hobi. Kenapa kita bilang bukan hobi? Karena hobi sudah jadi dorang kegiatan memang setiap minggu ataupun jadi orang kegiatan harian ini. Tapi ini kan tidak dipaksakan sebenarnya. Tidak dipaksakan. Dorang mau ikut silakan, tidak juga silakan. Cuman ketika dorang masuk di dalam sini, ada aturan yang harus dorang jalani. Gitu. Kalau dorang mau berdasarkan hobi, otomatis dorang kan tohilah-hilali. Suka-suka ya. Suka-suka dorang dong. Macam bisa saja menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, begitu. Begitu. Ada kalanya kan ada aturan di situ pakai helm misalnya. Kadang anak-anak komunitas juga sering juga tidak jaga pakai helm, tapi mungkin di kompleks. Padahal itu sudah didorong ke aturan. Jadi kalau mau berlandaskan sebagai hobi, apa ya? Hilah-hilali orang. Terserah. Berarti memang harus diatur. Ya. Oh, ketika ente mau masuk komunitas ini atau klub ini, ada aturan yang mengatur ini kan? Dan ente harus patuh itu. Kalau tidak mau patuh itu, ente keluar, get out. Kalau tidak suka, silakan kembali. Selesai. Nah, sekarang kan ente ini adalah gubernur, adalah ya bisa dibilang ketua dari komunitas ataupun klub motor yang bermerek Yamaha. Begitu kan? Ente ketuanya kan? Iya. Semua koordinasi antar klub motor itu ke ente semua. Betul. Dulu kan anak juga sempat di dalam situ. Bergelut dengan kebaikersan apa segala macam. Nah, ini tapi kan sekarang anak so tidak tahu lagi perkembangan itu so sampai di mana, apakah ini bikers seperti yang dulu anak kenal. Nah, sekarang so bagaimana di Gorontalo? Kalau di Gorontalo sejak pandemi ini, musim pandemi kemarin ini sudah berapa bulan ya? 7 bulan. 7 bulanan kemarin udah so agak-agak turun sebenarnya DP animo dari teman-teman semua. Karena animo teman-teman semua itu sebenarnya ada di kegiatannya, kegiatan biker seperti apa gitu. Ada kegiatan kebikersan, misalnya kegiatan sosial begitu. Sosialisasi tentang ini, tentang aturan berlalu lintas. Kita bisa bikin kegiatan-kegiatan yang sekarang so kurang tuh. Jadi istilahnya apa ya? Karena kegiatan so kurang, otomatis gaungnya itu so mulai berkurang sejak pandemi kemarin ini. Nah, itu yang sering diminta oleh teman-teman sebenarnya. Cuman kan istilahnya aturan dari pemerintah kan tetap harus orang jalani. Mau suka ataupun tidak suka, kita jalani aja dulu lagi DP musim. Oke. Nah, dulu itu waktu waktu deklarasi. Berapa tahun yang lalu ya deklarasi ya?
2014 ya. 2014 berarti sudah sekitar 6 tahun yang lalu deklarasi Yamaha Rider Federasi Indonesia Gorontalo. Itu tercatat, Ana catat di situ itu ada sekitar 500-an member. Iya. Di Gorontalo ya, yang bermerek Yamaha. Iya. Sekarang seberapa DP? Kalau dari orang database-nya kita orang, ada sekitar 1.200-an. Sekarang sudah 1.200. Dari Gila. kota Gorontalo sampai Kabupaten Pohuwato. Ada 1.200-an untuk IRFI sendiri. IRFI ya. Dan itu sudah sudah ada di chapter masing-masing wilayah ya. Iya. Antara kota kabupaten. Dan kebetulan kita di IRFI sendiri itu ada 37 klub. Dikalikan saja umpamanya kalau 50. Ini misalnya anggotanya 50 kali saja. 5 kali 3. 1.500. Dan itu ada datanya ada di RFI Gorontalo ya? Ada datanya kita. Luar biasa ya. Nah, Bro Sam, apa sih yang melandasi NTP spirit untuk berkomunitas ini, berklub ini? Apa ya, landasannya sebenarnya simpel. Sebenarnya pengen sama-sama saja sebenarnya. Tapi kan ente tidak bisa ingkari bahwa fenomena yang terjadi awal-awal itu heboh kan? Heboh sekali kan? Iya. Nah, makin kesini ya punya dinamika lain lagi, tatanan yang baru lagi kan? Punya apa ya? Ya mungkin ada, pokoknya sesuatu hal pasti terjadi kan? Nah, itu kenapa? Maksudnya tidak seheboh dulu sekarang sebelum pandemi juga Ana tidak pernah dengar ada lagi ini komunitas. Jadi itu ya semakin banyak jumlah komunitas, bukan berarti orang tidak bisa mau urus sebenarnya. Jadi tinggal kita komunikasi lewat media sosial aja sebenarnya. Jadi tidak terlalu intens orang mau bikin kegiatan. Adapun belum belum terpenuhi. Iya. Sedangkan skalanya sudah semakin besar. Itu yang sebenarnya harus orang mau pikir sebenarnya. Bisa juga. Mulai banyak rakyat, mulai banyak kebutuhan. Oh gitu ya. Gitu. Macam-macam kepala ini. Macam-macam kepala dan macam-macam juga pemikiran, apa segala macam begitu. Oh luar biasa. Nah ini di bikers ini ente kan sudah merasakan ini perjalanan ini bikers ini, bisa dibilang senior lah untuk masalah. Ampun bukan senior. Pak Ketua. Nah kan ada memang orang yang memang punya jiwa kebikersan itu memang luar biasa sekali kan. Memang hidup dan mati tetap bikers. Gitu. Dan ada fenomena juga di dalam saling menjamu antar tamu gitu kan. Iya betul. Itu memang saudari dulu atau baru terjadi atau bagaimana yang fenomena saling menjamu itu gimana itu? Ini yang harus orang meluruskan di dunia kebikersan. Harus orang meluruskan. Beda menjamu dengan membunuh. Menjamu. Kadang tamu yang datang dorang semua bunuh dengan nasi. Maksudnya bunuhnya kasih makan? Iya kasih makan Jadi kalau menjamu ya cukup sampai menjamu saja. Tapi kan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor keakraban atau paradigma dari dulu. Paradigma itu yang memang harus orang hilangkan sebenarnya. Tapi kan itu nuansa akrabnya dapat kan? Dapat sih, tapi dia siksa Allah dapat. Berarti itu memang dari dulu ya. Maksudnya suasana saling menjamu itu memang dari dulu ya. Ya dari dulu sih. Iya. Cuman fenomena ini idiksar ya? Idiksar. Dan Ana pernah mengalami itu asli. Dan itu semua baku balas terus. Dari sini ke sini, nasi ya. Oke. Ya.
bisa dibilang itu keakraban juga yang terjalin dapet juga. Sih keakrabannya itu dapat karena orang ingat siapa yang kasih makan Pak. Oh, orang mau balas. Pokoknya ada tamu dari dari area lain, dari provinsi lain datang jamu atau dari dari pusat, contoh. Kalau dari pusat pernah banyak kali ya. Nah, kalau misalnya orang dari pusat, perwakilan dari pusat itu mau datang ke daerah, ya kalau misalnya ke pemerintahan jelas apa yang diurusi begitu kan. Nah, kalau di bikers ini apa yang diurusi? Paling cuma nginap, makan. Nah, maksudnya ada agenda apa untuk? Ya itu sih agak bingung juga kita sebenarnya. Paling datang kopdar, paling kegiatan kopdar, DP nama ini kopdar kopi darat. Kopi darat. Kita jaga cerna dari dulu kopi darat. Mau kopdar badir, tidak ada kopi. Oh begitu ya? Iya betul juga. Kopdar. Ada kopi. Harusnya ada kopi melantai apa sama. Kopi di darat. Ini kopdar. Oh iya kopdar ya. Tapi sekarang 1.200. Ya sekitar itu. Kalau misalnya orang yang dari pusat datang, mau apa? Mau lia, mau kopdar atau mau paling sekedar silaturahmi, sharing session apa segala macam. Iya begitu. Paling sekedar silaturahmi saja sebenarnya. Paling tidak bisa baku dapat yang 1.200 tuh. Pasti begitu. Paling cuma dengan pengurus saja. Paling sekedar itu sih sebenarnya. Tidak. Apa sih capaian? Saya target di visi misi lah begitu. Ya, ada apa namanya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. apa? Apa namanya? Kalau Pak kita sendiri itu ada feel ataupun ada kepuasan tersendiri kita ketika ada sama-sama dengan dorang. Ada kepuasan. Kepuasan itu dorang bilang ini apa ya? Tidak bisa kita dapat di tempat lain, kita bisa dapat di situ. Begitu, ada kepuasan tersendiri bisa sama-sama dengan yang beda-beda karakter dan apa namanya? Pengalamannya adalah kita bisa tahu dengan karakter ini menghadapinya seperti apa. Jadi macam-macam karakter yang ada hadapi ini. Dan semua profesi juga masuk ke dalam situ. Ya. Istilahnya tidak gila hormat sebenarnya. Cukup saling menghargai selesai sebenarnya. Tidak perlu merasa orang siapa di dunia kerjanya, apalagi itu banyak kan mungkin ada umpama di kerjanya dia bos begitu. Ya, di bikers ini semua melebur jadi satu. Bukan berarti orang tidak melihat dia siapa sebenarnya. Cukup saling menghargai. Insya Allah itu bisa tidak akan timbul dinamika yang menyebabkan ke hal-hal yang tidak orang inginkan. Kadang begitu. Nah ini Bro Sam, ente so geluti kamar banyak sekali hal ini di kebikersan ini toh, sampai ente bisa bertahan sebagai gubernur begitu. Apa sih DP untung Pak ente gitu pribadi ini ya? Apa DP untung Pak ente? Macam yang kita bilang tadi, DP untung income ataupun pendapatan sebenarnya kalau dinilai dari pendapatan tidak ada yang kita dapat. Mungkin pengeluaran yang banyak sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Ya, orang komunitas tidak pernah melihat dari segi finansial sebenarnya. Kepuasan itu orang di dalam itu yang orang cari. Finansial tidak seberapa buat orang. Maka sering orang jaga cumu, hobi kita mahal. Hobi kita mahal apa semua. Nah, kalau hobi kita mahal, otomatis akan ada yang harus orang korbankan. Orang rela berkorban di komunitas ini bukan untuk mendapatkan income, tapi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sebenarnya. Dan ente tidak berat di situ ya? Tidak berat sama sekali. Alhamdulillah sudah hampir 6 tahun ini saya geluti di RFI. Mungkin sebelumnya belum di RFI. Sebenarnya saya dari 2000 berapa ya? 2004 lah. 2004. Setelah itu kan putus. Nah, udah mulai top ini komunitas. Masuk lagi. Enak di sini. Ada enaknya dan ada tidak enaknya, dan itulah dinamika.
sampai ente sekarang jadi gubernur dan so lewati kamar sama-sama berarti so di status gubernur itu kan ketua dari segala macam dinamika. Aduh, mau bilang berat sebenarnya tidak berat. Mau bilang tidak berat, berat. Begitu. Kalau misalnya begitu terus apa yang ente dusu begitu? Ente kejar apa sih di situ? Pencapaian sih tidak ada yang harus orang mau capai sebenarnya. Biarkan dia flat berjalan seperti ini saja sebenarnya. Yang penting kita lebih dapat banyak teman. Bukan mau mengejar orang petenar atau apa sebenarnya. Banyak teman yang banyak teman banyak rezeki lah. Begitu. Kadang beberapa teman kan dari berkomunitas ini bisa dapat job lah atau apa sama. Oke. Gitu. Ada komunikasi. Jadi memang landasannya memang dari hobi, terus bikin satu perkumpulan yang ada aturannya. Nah, imbasnya ke hal-hal yang positif yang nanti akan mengakibatkan ini income gitu kan. Tapi bukan di situ tempatnya kan untuk mencari-cari sesuatu yang memberikan income apa segala macam itu kan bukan di situ tempatnya. Cuma efeknya pasti ke situ. Efeknya pasti ke situ. Oke. Dan yang pasti selalu kita jaga tekankan jangan mencari di sini sebenarnya. Biarkan yang orang mau dapat itu mau datang sendiri. Biasa kan orang maksudnya lain jangan mencari. Bisa dikatakan apa ya? Ada ilmu-ilmu organisasi yang pernah kita dengar itu sebenarnya. Kita kan bukan sebenarnya basic bukan orang organisasi sebenarnya. Oke. Jangan hidup dari organisasi, tapi hidupkan organisasi itu. Jadi dengan kalau kita pakai kesimpulan kasih hidup tiali, berarti buang ke dalam. Jangan tarik yang di dalam muka. Luar biasa. Buang ini. Saki 6 tahun ini. Mungkin yang akan dipilih menjadi pemangku adat ya, mau jadi ketua-ketua ini ya memang harus dilihat juga segi finansialnya, gitu ya. Tidak kita garis bawah itu sih. Yang penting dia bisa mengayomi sebenarnya. Dari segi finansial nanti kongkong ya. Terus bagaimana dengan orang? Kan ada juga yang ada di tatanan ketua, tapi segi finansialnya juga kan pas-pasan juga, kasihan kan? Iya. Itu bagaimana nanti? Pasti sakit. Karena semua. Tapi dia dipilih begitu. Betul. Cuman itu ya ketua tiali kalau memang dia merasa dia sanggup, otomatis dia siap korban itu pasti. Dan DP tujuan sebenarnya bukan terlalu ke arah finansial sebenarnya. Cuman kadang orang mikirnya, mau ada tamu, semua kasih makan. Jangan ambil pusing itu sebenarnya. Yang penting orang ada sama-sama di dalam. Mau bakong, kalau tidak mau bakong, yang sakit ketua. Oke. Kan nantinya kan ada DP konstelasi terakhir itu ketika BPKB Tagade. Saya pernah alami sakit. STNK apa segala macam BPKB. Kalau BPKB, STNK ada harga BPKB. So kelas berapa sekarang BPKB? S2. Itu bagian dari proses dinamika apa segala macam. Tapi asik kan? Tapi asik. Biar nanti rugi. Yang penting asik. Oke, luar biasa. Berarti NTP pengorbanan dedikasi begitu ya? Pengorbanan tidak perlu hitung lah. Biar saja lah. So tacolo di dalam. Kalau di dalam mandi jo. Barengan sekalian selesai. Nah, ente sampai di mana sih yang paling terjauh ente bawa motor? Yang paling terjauh ente bawa motor? Terjauh kita kemarin ini rencananya mau touring Makassar. Belum sampai Toraja sudah dapat telepon karena urusan kerjaan. Balik ulang. Baru touring kemarin itu ya mungkin di Jawa pun flight dulu ke Jakarta. Kalau yang lain-lain kan sampai dari Gorontalo ke Jawa itu dengan riding.
Kalau pencapaian saya cuma itu sih, flight dulu di Jakarta, baru finishnya di mana, kayak di Semarang atau di motor ya? Iya, motoran di Tegal kah, atau di Surabaya, Jogja. Jogja belum. Dari kota ke Isimu pernah? Jelas itu. Tiap minggu, tiap hari. Ini sampai hitam sok. Dia buka portal apa? Izin melintas. Kota Batu Dasok. Izin melintas ya. Sama tapi ini fenomena lagi izin melintas. Buka portal apa semua. Bagaimana? Yes. Itu semua tak hubung-hubung ke sana atau bagaimana itu? Karena sebentar, ada faktor kelebayan atau bagaimana itu? Kalau faktor kelebayan sih tidak, cuma kita agak mengarah ke paradigma. Dari dulu kan sudah bentuk kamar model-model begitu. Kasih info. Cuma diisi kasih info. Supaya apa? Berapa portal? Supaya ini di apa namanya? Dipantau ya? Iya, dipantau. Kagak ada travel di jalan. Tapi itu serius dipantau? Serius sering dipantau itu. Kadang kan di Gorontalo ini pun di setiap kecamatan lah ada DP bikers. Oh gitu ya? Iya, diistilahkan di tiap kecamatan itu ada bikers. Dia ada bos satu. Iya, beberapa kali juga mendapati hal itu di jalan. Dulu sempat kan anak paling tidak suka untuk membawa apa ya namanya nama Isal Gorapu begitu, ataupun Isal Gorapu Yamaha begitu kan, orang tahunya kan begitu, Isal Gorapu Yamaha Isal Gorapu. Kadang-kadang apa namanya untuk anak itu kan misalnya mau touring atau mau kemana itu kan anak pengen nyaman begitu, sendiri aja, tidak usah urus-urus bikin repot orang apalagi sekarang. Tapi ada pasti yang akan tahu anak perjalanan dinas itu mau buka portal. Sampai pernah anak touring ke Sulteng, lewat sini Marisa apa segala macam, tembus Poso apa segala. Pas di Parimo, anak tidak tahu ini masalah ini. Pas di Parigi, di Mautong, Parigi Mautong itu, ada sementara santai-santai, motor. Ada orang langsung nyalip sob. Bro Isal Gorapu ya? Siap. Putar balik. Itu siapa ini? Tuh dia langsung dia ini di motor shop langsung dia tilang. Langsung dia berhenti Pak. Dia saip langsung parkir motor Isal Gorapu. Anak buka kan ada pakai masker apa segala macam toh. Anak buka. Iya bro, putar balik dulu. Kenapa kita pesal apa? Mulai ke sana polisi bukan? Atau petugas perbatasan atau apa tidak? Kita iko sampai di sana ada rame di situ Pak. Secret. Bikers ente. Ente bikers. Iya kalau bikers Pak bilang ke langsung tilang Pak. Terus suruh berhenti langsung Isal Gorapu ya. Iya. Putar balik. Kadang itu sebenarnya silaturahminya dari situ sebenarnya, dari awal. Dari hal-hal yang bikin tak kaget Pak. Orang bikin orang tanya Pak. Gitu. Jamuan apa sang orang tanya. Tapi kalau misalnya bro, kalau di secret begitu di luar daerah apa segala macam, itu anak sih merasa ini anak rasa ya. Jamuannya sudah terlalu berlebih begitu. Ya. Dan itu mungkin bisa tiap hari orang singgah di situ kan? Iya. Itu bagaimana? Kalau apa ya? Yakin saja sebenarnya. Rezeki tidak mau tertukar. Iya pasti. Kalau orang berpikir kan rezeki pasti tidak akan tertukar. Banyak teman banyak rezeki gitu kan. Cuma kan bisa itu tiap hari sob. Kalau anak lihat besok siapa, bahkan sudah ada jadwal bro. Ada jadwal. Besok ini mau lewat, besok bro ini mau lewat dari ini. So begitu. Jadi kan ini memang petugas perbatasan atau apa? Yang apa ya? Kayaknya kita kenal dia itu. Tapi kita belum pernah dapat dia. Iya memang
botaknya. Iya, iya. Iya. Asli Pak. Iya. Kita lihat langsung ada sajian, langsung ada jamuan, makan. Tapi ya. Kita sempat berpikir di situ. Ana sempat berpikir, bro, tiap hari begini? Ya, ini ada penjadwal. Terus ente sediakan ini yang banyak begini setiap hari. Iya. Dan apa ya? Ya kita realistis lah. Maksudnya realistis. Ente bagaimana ente menyanggupi ente kehidupan juga begitu? Ya itu istimewanya di bikers. Oke. Istimewa di bikers itu. Ada kadang orang hal-hal yang harus orang prioritaskan. Misalnya salah satunya itu sebenarnya. Dari orang pejamuan itu mungkin ada kepuasan tersendiri pada dia itu sebenarnya. Bukan dia mengharapkan timbal balik apa semua. Yang penting dia so ikhlas untuk DP teman-teman bikers. Itu mungkin ada sebuah kepuasan tersendiri buat dia itu. Mungkin hobi. Iya, hobi kasih makan. Hobi kasih makan. Oh iya, betul juga ya. Sama dengan orang hobi memancing, pancing. Dinamika itu dinamika yang mungkin orang di luar sana macam mungkin ente tidak terlalu mendalami di kehidupan kebikersan sejati yang hakiki ini. Ya itu orang setengah mati mau terka kok bisa-bisanya dia mau bakas keluar dengan taruhlah dengan hitungan finansial begitu. Kok bisa-bisanya kalau patoran kan mungkin output terus income-nya apa? Nah, income-nya itu dia tidak pernah mengukur dengan materi sebenarnya. Dia ikhlas. Dia ikhlas. Ada luar biasa. Biar nanti itu dibilang itu brotherhood itu di situ. Ya, brotherhood. Brotherhood itu ya bisa dimaknai dengan berbagai macam juga ya. Ya, brotherhood. Brother. Bukan cuma kasih makan, ada juga berdampingi. Ya. Ada yang sampai antar perbatasan. Ya. Dulu umpama ada tamu dari mana, gila loh, orang mau antar sampai perbatasan kota ke Atinggola ini jauh bro, karena ada lagi tanah antar sampai di kota tujuan. Ya, Baru di depan lagi sampai di kota tujuan antar ulang balik. Itu fenomena. Iya, ada yang begitu ya. Ada. Berarti memang tatanan sekali itu salah satu aspal ya. Memang. Selama anak sempat berpikir pada satu ketika anak berpikir ini, yang tahu kondisi jalan itu cuma 2 profesi sob. Yang pertama sopir antar provinsi apa segala macam. Yang kedua bikers. Sampai lobang dorang hafal. Bukan cuma lobang di jalan. Lobang jalan-jalan dorang hafal. Iya betul sekali. Luar biasa Pak, itu bikers itu yang saling. Nah ini yang anak masih cari sampai sekarang. Itu portal masuk di mana? Maksudnya itu laporan itu masuk di mana? Izin melintas itu masuk bagaimana? Jadi begini, media sosial sekarang sulit. Oke, media sosial. Maksudnya begini, media sosial kan kita boleh broadcast apa segala macam toh. Cuman anak tanyakan begini. Misalnya ente dari fiction atau YRV lah, YRV, ente mau berkunjung, ada kerjaan lah begitu, kerjaan ente pekerjaan pribadi ya, yang tidak ada hubungannya dengan kebikersan di satu daerah, contohnya di Sulteng, dari Gorontalo ke Sulteng, kok. Ketika pastilah ente anak buah buka portal kan, buka portal, ada apa namanya? Laporan info begitu toh, izin melintas, 1 kode besi 1 nyawa apa segala macam. Nah ini info kan bisa tersebar luas. Ya. Nah ini info ini masuknya di mana? Kadang-kadang kan ada yang dapat info yang tidak ada. Apa ini? Kan begitu kan broadcast. Ya. Broadcast dulu masih di BBM. BBM. Tapi sekarang juga WhatsApp kan bisa. Oh iya. Berarti itu mau masuk di info klub atau komunitas yang ada di sana atau bagaimana? Jadi begitu, info ini dia dari klub otomatis. Info ini klub yang bikin? Ya, biasanya seperti itu. Bukan pribadi ya? Bukan pribadi, klub yang bikin. Nah, dari klub ini kan otomatis taruh di grup. Nah, di dalam grup ini sebarkan ke grup sebelah.
Nah, Sota di grup cako-cako. ya, sota sambung-sambung sana sini. Jadi so tidak baku tahu siapa yang semua bah. Oke. Ketika itu ente coba jalan, ente pastikan juga tidak tahu di jalan ada apa. Sama dengan ada kejadian tadi. Otomatis. Isal gorabu. Otomatis. Iya. Nah itu bagaimana nanti? So satu bahasa ya atau mengalir begitu saja? Mengalir begitu saja sebenarnya. Selama itu masih kopi, hayu. Kalau mau sonasi, boleh no. Kadang kita jaga cumu kalau mau bawa portal doi dan baras jo. Oh begitu ya. Supaya terus bisa lah cepat mau sampai. Itu dia bagus. Tapi ada kalau misalnya sewa portal begitu ada juga apa namanya? Dorang mau tahan. Jangan dulu bro, jangan. Wah. Kalau itu bagaimana? Itu sih dulu sih sebenarnya itu terjadi. Baku tahan begitu. Iya, baku tahan sampai ada yang dia mau cabu ban. Ban dia mau Begitu, cabu serius ya? sampai sesadis tidak juga sadis sih sebenarnya. Sampai seserius itu ya? Iya, seserius itu. Ban dia mau cabu karena supaya dia lama di sini, cabut dulu DP ban. Astaga. Itu sih dulu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Mungkin apa ya? So mulai paham. Makin batahan, makin habis. Oh gitu ya. Ya, itulah. Dinamika sebenarnya. Kembali lagi terang ke dinamika di bikers itu. Kadang orang luar mau melihat pat orang di bikers ini. Kenapa susah sampai begitu? Kenapa susah sampai begitu? Tapi kalau orang yang sudah di dalam, hal yang wajar sebenarnya. Hal yang wajar ya. Nah, begitu. Ya karena memang kita juga merasakan itu kemarin. Asli pak. Asli salah gorabu. Balik. Telang siapa ngana? Aduh. Pas kita ikut terus di belakang, so sehingga banyak orang kan, bikers dengan protektor apa segala macam. Orang kita agak ulang, ngana bikers, bilang kayak dari tadi, dia ini coba pakai celana pendek, pakai helm apa segala macam, pakai sandal jepit, dia dusuk kemarin kita so tahu kan dari belakang, dia dusuk kemarin, wang, langsung dia selip. Salgorabu? Iya bro. Balik. Tapi masuk info Hah? Masuk info. Itulah DP masalah. Kita tidak tahu ini siapa yang mbak info. Ya kemarin kan ente memang di bikers kan memang DP. Ya DP efek luar biasa. Iya. Sampai kita ada berpikir jadi serius ini bro Sam. Anak itu ada berpikir kan anak juga ini setiap tahun itu pasti keluar daerah atau trip pakai motor begitu kan, membawa nama Yamaha. Nah apa namanya sering-sering trip juga begitu, touring. Nah dan banyak kejadian yang seperti itu kalau anak dapati di sana. Anak semua pikir bagaimana kalau orang balas. Ya itu kemarin. Tidak, maksudnya banyak ini yang kita ada datangi. Loh kalau orang datang kemari rame-rame lari. Iya betul juga misalnya begini, kita yang ada jamu panah ini DP ketua di sana toh. Ini DP ketua sob. Kalau dia coba bilang, iya nanti orang mau jalan-jalan. Kan ketua, tidak boleh dia mbak bilang kita. Nanti torang mau jalan-jalan. Torang. DP balasan torang ini, Pak. Akhirnya anak semua pikir. Dari situ anak perasa, semua rasa bahitung juga kan. So tidak enak juga ketika orang mau mau tahan, mau apa segala macam. Anak semua pikir, anak mau dapat balas tidak ini dia ini. Itu bagaimana pola itu? Di bikers ini dia kan macam-macam tipe. Kita bahas tipe. Kadang orang mau touring cuman istilahnya mau silaturahmi atau apapun itu, mau silaturahmi, sekedar silaturahmi. Kadang orang touring urusan kerjaan, kadang orang touring urusan perempuan, Pak. Begitu. Bisa jadi juga ya? Bisa jadi. Jadi ketika umpama dorang berpikir ada umpama dorang tiba touring baru balik, terima kasih kepada klub-klub ini tuh. Umpama ini bisa ada dia punya list. Dorang datang. Otomatis itu kan ada sebuah namanya? Ada hutang budi sebenarnya. Iya, itu. Dan itu mengalir sendiri sebenarnya.
tidak pernah memikirkan itu finansial ataupun materi yang mau keluar dari orang sebenarnya. Yang penting orang bisa balas budi mereka, insya Allah dari situ orang bisa dapat apa namanya pertemanan yang baru. Tapi kan bisa juga kalau misalnya tidak terpenuhi juga, misalnya sebanyak jadi satu kali enak. jadi tidak enak, Ya. cerita tidak gagap apa segala macam. Bagaimana itu? Mau menyelesaikan itu bagaimana Pak Gub? Kasih nonaktif HP. Kadang begitu, kan saya tidak mampu. Ada kadang ini ada dua sisi yang berbeda. Ada datang kamari tamu umpama bos satu orang, baru semua bahas status. Mana ini biker sini misalnya. Orang baku ojo akan satu orang. Muncul banyak. Solari satu-satu ini yang mau baik. Begitu ya? Begitu. Yo, istilahnya apa namanya? Mari orang luruskan paradigma ini, teman-teman. Bahwa paradigma ini bukan tidak benar. Karena orang yang pahami di dalam, mari orang luruskan. Sebenarnya lurus. Cuma lebih orang perbaiki, orang tata lebih baik lagi. Kalau nantinya pendiksaran apa sama itu, banyak orang tidak setuju sebenarnya. Cuma orang jaga pendam di dalam hati. Jadi bukan mau menghilangkan diksar. Mari kalau memang tujuannya menjamu, ayo jamulah dia supaya dia nyaman di kota Litoran. Begitu. Nah, misalnya begini, kan ini bisa saja contoh Ana mau bikin lagi komunitas baru di luar dari kepentingan semua. Dia cuma Ana hobi begitu. Cuma Ana sendiri, Ana bukan tidak mau juga, artinya cuma sekedar mau have fun begitu sendiri. Ujung-ujungnya pasti bukan ada yang dorong juga kan? Pasti itu. Lagi karena apa ya? Resiko. Ente mau terjun ke bikers? Ya, ini DP resiko. Siap tidak? Kalau siap, bacolo. Kalau tidak siap, pinggir aja palang-palang. Dan cuma orang bikers yang paham ini. Orang di luar sana melihat ini apa namanya? Orang terlalu melihat dari segi materi sebenarnya. Mau habis ini, mau habis. Orang tidak pernah berpikir sampai di situ. Pokoknya colo dulu. Orang mau sama-sama saja dulu. Orang yakin ada rezeki di dalam situ. Dan ada BPKB yang menunggu. Iya, kegiatan-kegiatan yang akan mengakibatkan jiwa pokoknya akan mengakibatkan jiwa sosial yang tinggi itu kan ada sering terjadi kan kegiatan-kegiatan itu kan. Ketika bagaimana orang harus bersama-sama. Betul. Terjun langsung ke lapangan. Itu mulai dari hal yang kecil kan. Hal yang kecil sehingga tercipta ini jiwa kebikersan, brotherhood apa segala macam. Langsung tanya, bro, mana BPKB masih ada bro? Soalnya masih ada yang bayar. Apa itu yang belum tak bayar? Tenda sob. Tenda dan kursi. Jadi, luar biasa ya. Itu yang harus orang mau kasih bagus ya, kasih bayar ulang. Jadi kalau memang kemampuan kita segitu, apa yang bikin malu sebenarnya? Segitu saja. Istilahnya saya mau bikin acara lah. Atau acara seperti ulang tahun, anniversary seperti itu. Ya memang kalau orang mau lihat, wow itu bagus. Tapi kadang sederhana itu lebih indah sebenarnya. Ya tapi kan kemarin iya sederhana. Ada kemarin yang sempat datang ke sini juga, bikin kaos juga di Jorgus. Kemarin anak tanya, event di mana? Biasanya kalau event juga kan, anak juga sering terlibat di event. Acara Enif, iya mau bikin di mana rencana eventnya? Di rumah. Hah? Di rumah? Iya di rumah. Sederhana saja. Baru bagaimana DP konsep? Ya sudah doa bersama. Oh luar biasa. Bisa begitu? Bisa. Itu kan terbuka, bisa kan? Oh oke. Tidak perlu ada yang sekolah pak. Iya. Tapi karena mungkin ada juga beberapa orang yang gengsinya juga yang harus singkirkan orang gengsi pak di dalam sini. Karena orang di dalam sini bukan mau unjuk gigi sebenarnya. Orang mau pengen sama-sama. Simple sebenarnya, cuman kadang kelebayan yang hakiki yang membuat
muncul dinamika baru. Apalagi kalau bicara cari nama gitu. Iya. Kadang orang kan dia di klub situ. Tiba-tiba di klub sebelah lagi karena mungkin tidak nyaman apa sama. Apa yang mau cari sebenarnya? Pada dasarnya komunitas. Di sebelah juga sama. Sama. Tidak nyaman. Nyamankan bicara. Nyamankan saya dengan bicara. Tidak perlu aku pendam. Selesai. Tapi ada motor itu. Iya. Berdasarkan motor terang bisa tak kumpul. Tapi ada juga yang pernah keluar dari kebikersan gara-gara yang begitu kan? Yang tidak mau lagi. Ada. Cuma begini ini. Ada. Bikers tidak masuk pada hati. Wes. Kemarin ada, kalau ingat-ingat dulu itu ada yang nama Jai YVCI. Luar biasa juga kan? Pembalap itu satu. Pembalap. Suhu. Itu di mana itu anak sekarang? Ada, masih jaga kopdar dia. Masih jaga kopdar ya? Laju sekali dia, laju sekali. Ya bayangkan itu Jai, bahwa ada bilang mau pi antar tamu dulu lah. Iya, antar aja. Baru ketua Palu coba telepon karep besok malam. Kenapa Teh Jai so di sini? Diantar sampai di Palu, Pak. Aduh. Aduh. Keluar sekarang dia kan so ada yang dia perlu prioritas ya, jadi tidak. Iya, oke. Ada apa? Kan ada fase-fase juga ini. Iya. Ketika masih mau-maunya apa segala macam, belum ada yang sibuk di luar. Ya fokus pro di situ, di pro kebikersan. Kadang semua akan metik pada waktunya. So ada tanggungan lagi, sudah. Ayo, oke, senior, sudah mau dijo dulu. Sekarang masih ada yang touring keluar daerah. Ada. Sebelum pandemi ini. Pandemi ini saja ada. Oh, masih ada ya? Modal bebas Covid selesai. Kok boleh keluar masuk kan sekarang. Lebih ringan. Tidak macam dulu tuh pertama pandemi. Nah, ada ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif ini. Muka luar touring, mau touring itu ada juga orang yang tidak bahasa dia. Itu bagaimana? Ampun. Itu bagaimana? Yang tidak bahasa dia, pokoknya dia ya mungkin dia bawa seadanya. Hatta bensin pun dia percaya bahwa ada komunitas lain yang akan izin dia punya tangki. Itu bagaimana itu? Kalau sampai di bensin mungkin tidak ya. Tidak ya? Kita belum alami sampai di bensin. Tapi itu dari touring orang bisa dapat tahu orang pe karakter. Touring sama-sama. Orang dapat tahu orang pe karakter seperti apa. Oke, tapi kan dia ini sendiri, Cok. Sendiri pergi dengan modal kebikersan. Isi full tangki dari Gorontalo, meluncur. Pang. Baru sampai di sana cari info apa segala macam. Itu ada orang begitu ya? Itu pernah lihat ya? Pernah dengar sih. Pernah dengar. Tapi pernah lihat sih. Tapi menurut ente bagaimana itu? Kalau menurut kita sih itu kalau mau touring itu ada lo bahasa dia. Tetap bahasa dia. Iya bahasa dia. Ini touring ini kan bukan dorang di sana yang minta. Orang mau sendiri mau touring. Tapi kan ada orang berpikir, ada orang di sana. Nah itu dia, hilangkan itu. Supaya nantinya takutnya begini. Ketika orang terlalu berharap pada orang di sana, umpama dari segi jamuan. Ini misalnya. Pas dorang balik kamar kan, dorang balik kunjung. Itu kan jadi beban juga. Ya, kadang itu jadi beban. Tapi insya Allah di orang di bikers ini insya Allah tidak ada beban-beban seperti itu. Dan ada orang berpikir itu beban, tapi sebenarnya biasa aja. Ya. Dorang juga yang mau datang kamar juga biasa saja. Ya, karena itu hutang bodi. Utang budi. Ya. Dorang pun sama. Dorang tidak mengharapkan juga kan? Ya, sebenarnya begitu. Makanya itu yang orang harus luruskan lagi. Jangan saya macam yang kita bilang tadi mungkin kasarnya itu ada lo motor ini bahasa dia ke sana tuh supaya nantinya apa-apa di jalan
Kalau memang dorang yang orang kunjungi kan mungkin dari segi dorang pe waktu kasihan kaget tidak bisa. Oke. Nah, dan orang kasih bisa ya. Begitu. Kalau memang dorang bisa. Sekedar jamuan saja sama silaturahim. Jangan sampai bensin begitu. Iya, jangan Setir sampai kagak. bensin. Aduh, Setir kagak itu. Saya mikir malu baik kan saya susah sampai di bensin. Boleh tulis di portal itu sob, di info. Mau bilang hobi mahal, patah mau luang bensin. Boleh taruh di info itu. 1 kuda besi, 1 nyawa, 1 liter bensin. Mohon dipantau dan mohon diisi. Oke Bro Sam, thank you. Ini dia punya Siap. banyak sekali hal yang terang diskusikan malam ini. Nanti apa namanya, terang akan bikin lagi sesuatu yang luar biasa di saat-saat akan datang. Dan mungkin akan berbeda suasananya. Mungkin Pol. Ente bisa pikir tidak ini sekarang. Ada touring online. Gimana cerita siaran langsung? Siaran langsung Pak. Live Pak. Supaya lebih info itu lebih kena. Tidak usah touring. Sedangkan orang mau makan mau siaran langsung. Sekarang orang touring online. Hari ini guys, live ini Pak, bukan vlog. Live. Kalau vlog kan ente bisa edit dulu ente. Ini live. Ente live sebentar di sini. Sekarang Bro, jemput anak sekarang. Jemput sekarang ada di perbatasan Bautong. Touring online nih. Touring online. Sekarang bikin touring online. Oh gimana ya? Masa cuma ospek yang online? Ospek online Pak. Mendongkol kamu ya? Keluar tentara. Ditampilin. Tinggal di dalam malu. Aduh Kak. Aduh. Oke, thank you Bro Sam. Nanti terang akan lanjut lagi. Oke. Gorapu Show, no koprol, no party.